Namun, Tujiner mengambil lengan Tu Ao Xiao dan mengguncangnya dengan genit. Shizu, mengapa saudara junior Qin bisa berdua dua kali? Tu Ao Xiao tersenyum dan berkata, Anda telah kembali dari pengalaman pengadilan ilahi pertama, dan Anda telah membuat kemajuan besar. Ini adalah hadiah untuk kinerja Anda. Juga, adik laki-lakimu. Sesuai aturan, sudah waktunya meninggalkan guru. Sebelum meninggalkan guru, mereka dapat berdua sekali. Bukankah ini tepat dua kali? Magang. Qin Yichen terkejut. Memikirkan aturan pengalaman magang itu, dia pasti mencapainya. Namun, mulut Tujiner sedikit mengecil, dan dia bergumam, Tuan, setelah adik lelaki dan yang lainnya, tidak bisakah mereka dikirim ke tempat yang terlalu jauh? Anda tahu, penantian ini untuk menjadi guru tidak hanya berarti kedewasaan di Tusan, tetapi cukup untuk dianggap sebagai salah satu pilar Tusan. Secara umum, setelah meninggalkan guru, saudara laki-laki tertua Tujiner juga kakak laki-laki Tusuntian, atau Tusan akan mengirimnya kemanapun ia membutuhkan tenaga, atau ia dapat tinggal di Tusan untuk berkultivasi. Namun, Tujiner sedikit menentang kata, mengajar. Setelah Tusuntian ada di sisinya, ia jarang memiliki kesempatan untuk kembali menemuinya, dan pengalaman kakak senior kedua Tu Baijiao menjadi seorang guru membuat Tujiner merasa tertekan sekarang. Tu Ao Xiao tersenyum dan tidak berbicara, tetapi bangkit dan memandang Qin Yichen. Anda harus beristirahat selama beberapa hari, dan saya akan datang kepada Anda setiap kali saya memiliki sesuatu. Dengan hormat mengirim Tuan. Setelah mengirim Tu Ao Xiao pergi, dalam beberapa hari berikutnya, Qin Yichen jarang bersantai, dan setiap hari setan rubah lain mengambil buah ajaib dan berjalan bersama mereka. Bahkan ada Raja Iblis lain yang membawa hadiah dengan putri mereka, dan setelah melihat ke atas dan ke bawah, mereka tertawa dan berkata, Yichen, tuanmu dan aku adalah teman dekat, kami adalah dua baris, kita harus menjadi kerabat dan kerabat. Petik 2. Setiap kali berhadapan dengan hal-hal seperti itu, Qin Yichen tidak punya pilihan selain untuk berpura-pura. Dan beberapa hari kemudian, Tu Yubai mendekati pintu. Tu Yulan dan yang lainnya juga mengikuti. Qin Yichen tidak bisa tertawa atau menangis ketika melihatnya. Saudara Yubai, bukankah Anda di sini untuk melamar? Tu Yubai terkejut, dan kemudian dia menunjukkan ketidakberdayaan. Berapa banyak paman mencarimu hari ini? 17. Selamat. Bersama dengan sukacita. Meskipun mereka tidak mengenal satu sama lain untuk waktu yang lama, mereka telah menjalani hidup dan mati, dan hubungan antara keduanya cukup akrab. Setelah beberapa kata salam, kami melihat Tu Yubai dan berkata, ikut aku. Para tetua, mereka ingin memanggil kita. Penatua yang mana? Tu Yubo berhenti. Paman Ao Xiao Master. Ngomong-ngomong, Nona Chang Hate, kamu juga harus pergi. Ekspresi Qin Yichen berubah serius, memanggil Yue Chang Het, seolah ada bisnis. Ketika saya datang ke sebuah pavilion kayu, saya melihat bahwa ketiga penatua telah lama menunggu. Tu Ao Xiao sedang duduk dan minum teh. Ketika dia melihat mereka, dia segera meletakkan cangkir teh. Ayo. Temui Tuan. Yue Chang Hen sedikit mengerutkan bibirnya, tetapi hanya untuk membungkuk. Dia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Elf Clan Taois, kamu tidak perlu melakukan pendampingan. Qin Yichen terkejut dan tidak bisa menahan senyum miring. Tuan, Anda bisa melihatnya? Tu Ao Xiao tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Qin Yichen memandang Tu Yubai dan yang lainnya. Seharusnya tidak seperti yang mereka katakan, tetapi leluhur Ao Xiao melihatnya. Namun, dalam ekspresi kebencian Yue Chang, dia waspada dan terasing, senior. Tidak harus begitu. Senyum Tu Ao Xiao ditekan, tetapi dia tidak bermusuhan. Karena kamu di sini, Tusan secara alami memiliki tempat untukmu, dan bahkan di masa depan, jika kamu mau, ini adalah rumahmu. Yue Chang Hen terdiam, tetapi Tu Ao Xiao berkata, Yubai seharusnya tidak tahu bahwa di Lingdao Tusan, itu adalah tempat di mana berbagai bahan obat dibudidayakan, dan ada beberapa keturunan elf. Pada hari kerja, mereka menyelam di kedalaman Lingdao. Lingdao juga merupakan area terlarang untuk Gunung Tusanku. Orang asing tidak diizinkan masuk tanpa izin. Kamu bisa bertemu kawanmu nanti. Begitu kata-kata ini keluar, mata Yue Chang Hen tiba-tiba tampak cerah. Tetapi kemudian dia bertanya, Senior, berapa banyak orang yang saya miliki? Namun, ketika Tu Ao Xiao mendengar ini, dia sedikit bingung. Bukankah dia baru saja menjawab? Beberapa. Berapa banyak? Tanda seru. Dengan kata lain, kurang dari 10. Yue Chang membenci ekspresinya dan kecewa. Tetapi Feng Xiaohu berkata dengan cemas, Senior, kalau begitu aku. Tu Ao Xiao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, Feng Xiaohu, yang awalnya ceria dan cerah, menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Bahkan Qin Yichen tidak merasa seperti merasakan dalam hatinya. Tusan besar diberkati oleh hanya beberapa keturunan elf, dan tidak ada keturunan harimau putih. Tetapi melihat Yue Chang Ate seolah memikirkan sesuatu, dia menggigit bibirnya dan berkata, kalau begitu,
berani bertanya pada senior. Tusan, apakah ada keturunan lain, seperti keturunan ras manusia, atau keturunan naga sejati? Tua Ao Xiao tidak menjawab. Sebaliknya, sepasang murid iblis yang bersinar dengan roh memandang sosok ramping di samping. Inilah yang harus Anda tanyakan, kan? Yi Chen. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Yi Chen tersambar petir. Dan Yue Chang Hate, yang baru saja meletakkan pelindungnya, langsung menjadi waspada. Bahkan dengan busur di tangannya, cahaya bulan mengembun. Paman Master. Tu Yubai memandang Qin Yi Chen dengan ekspresi ketat, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata-kata, Yi Chen, kau. Mata berbintang Qin Yi Chen berkedip, dan wajah Ziyun di sekitarnya juga tidak pasti. Tiba-tiba, mantan tersenyum. Bagaimanapun, tidak ada api di kertas. Tua Ao Xiao tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan perlahan berkata, Yubai, tidakkah kamu penasaran? Mengapa Yi Chen pergi untuk membujuk dan mengeluarkan penjaga terakhir Taman Kekaisaran? Selain itu, kamu harus menggendongmu. Tu Yubai perlahan menurunkan kepalanya dan menatap Qin Yi Chen dengan tatapan kosong. Junior Brother Qin, aku. Dia hanya melaporkan semua yang terjadi di pengadilan pertama kepada para tetua dengan jujur. Tapi Tu Yubai tidak pernah memberitahu berita itu. Lebih tepatnya, dia juga baru mengetahui bahwa identitas Qin Yi Chen tidak biasa. Tentu saja, Tu Yubai bukan orang bodoh. Ketika dia berada di Yuyuan, dia tidak memiliki pikiran sedikit pun. Tetapi Qin Yi Chen tidak mengatakan apa-apa, dia tidak banyak bertanya. Tapi sekarang, pada saat ini, dua tetua lainnya juga perlahan bangkit, merasakan tatapan dari mereka. Qin Yi Chen tidak bisa menahan tegang hatinya. Namun, Tua Ao Xiao penuh dengan kebencian, dan langsung memberikan pukulan keras kepada Qin Yi Chen. Idiot. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya kali ini? Jika aku meledak murid iblis dengan sekuat tenaga, itu sudah cukup untuk melihat petunjukmu. Aku bisa. Dan Kaisar juga bisa. Begitu komentar ini keluar, Qin Yi Chen heran dan tak bisa dijelaskan. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa meskipun Tua Ao Xiao memarahi dirinya sendiri, itu seperti teguran tuannya kepada murid dan cucunya, bukan? Bintang Qin Yi Chen bergetar. Tuan, para tetua, bisa dikatakan, Anda. Tua Ao Xiao mendengus dingin dan meletakkan tangannya di punggungnya, omong kosong. Jika Tusan benar-benar tidak bisa mentolerirmu, orang tua itu menendangmu dari kano. Mendengar ini, Qin Yi Chen memaksakan senyum, hanya merasakannya selalu ketegangan hati yang ketat akhirnya memiliki tujuan.